Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita puji Tuhan oleh karena program besar Rapat Akbar General Conference yang ke-62 yang dilaksanakan di St. Louis pada tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 12 yang lalu sudah selesai. Umat-umat Tuhan sudah diberkati dengan keputusan-keputusan yang ada, bahkan penyesuaian atau amandemen dari peraturan jemaat dan working policy sudah diterima dan akan menjadi panduan gereja kita ini untuk 5 tahun ke depan. Sebagaimana yang kita ketahui, pimpinan General Conference juga sudah dipilih, ada terjadi peralihan atau pergantian-pergantian, dan kita percaya semua itu adalah atas tuntunan Tuhan yang untuk memimpin gereja Tuhan sedunia pada 5 tahun yang akan datang. Pada saat yang bersamaan juga, pemilihan pimpinan-pimpinan di masing-masing divisi, baik officers, direktur departemen, juga sudah berlangsung pada minggu di mana Rapat Akbar General Conference berlangsung. Dan officer divisi sudah terpilih dengan kepemimpinan yang baru, sehingga demikian terjadilah juga peralihan kepemimpinan di divisi Asia Pasifik Selatan. Dan melalui Komite Eksekutif Uni Conference Indonesia Kawasan Timur pada tanggal 25 Juli yang lalu, terjadi juga peralihan kepemimpinan di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur ini. Tanpa pernah berpikir, tapi Tuhan sudah melaksanakan melalui keputusan Exkom, dan saat ini saya berdiri mewakili umat-umat Tuhan di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan tentu, kepada umat melalui Exkom yang berikan kepercayaan pada saya, walaupun hanya untuk sementara sebagai pelaksana tugas, sebagai Ketua Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, dalam mempersiapkan umat ini, mempersiapkan Uni ini untuk melaksanakan constituency meeting atau konferensi Uni yang akan berlangsung dalam 2 atau 3 bulan mendatang. Oleh karena itu, pikiran atau pemikiran rohani yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Pekerjaan di depan kita ada tersedia. Dan dalam Rapat Akbar General Conference ada 4 fokus untuk strategic plan yang akan kita kerjakan selama 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah persekutuan dengan Tuhan. Agar umat-umat Tuhan dalam berbagai jenjang, dari jemaat sampai kepemimpinan di Uni, mempersiapkan diri untuk meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, the communion with God. Mengambil waktu khusus, kita boleh ambil waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, dan bermeditasi atau beribadah dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dengan lebih kuatnya hubungan kita dengan Tuhan, ini akan mengubah pola hidup kita, mempersiapkan untuk misi besar gereja ini, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. Yang untuk periode yang baru tahun 2026 atau 2025 sampai 2030, kita akan laksanakan misi ini oleh meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, penekanan kita yang kedua, strategik fokus yang kedua adalah identitas dalam Kristus. Umat-umat Tuhan perlu mengingat identitas diri kita di dalam Kristus, bahwa kita adalah umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah identitas kita di dalam Kristus. Oleh karena itu, mari umat-umat Tuhan, kita bekali diri kita, kita jaga identitas diri kita di dalam Yesus Kristus. Kita adalah bagian dari gereja Masehat dari ke-7 dengan identitas diri sebagai umat pilihan yang dipersiapkan untuk menanti dan mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Strategik fokus yang ketiga adalah kesatuan melalui Roh Kudus. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan kita terpecah-pecah satu dengan yang lain. Tapi puji Tuhan, janji Yesus dalam doanya bahwa Roh Kudus akan kuberikan kepadamu untuk menuntun kita di dalam kebenaran. Dan oleh itu diharapkan kita akan menyatukan hati kita satu dengan yang lainnya. Mungkin kita memiliki perbedaan, pasti punya perbedaan, punya kerinduan,
punya pemikiran, punya rencana, tetapi satukan semua itu melalui Roh Kudus. Mari kita buka hati kita masing-masing, sehingga Roh Kudus yang tinggal menyatukan kita. Dan dengan demikian, oleh bersatu, kita memiliki kekuatan untuk menyelesaikan misi gereja ini, dan juga untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan sesudah kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan, sesudah kita menjaga identitas diri kita dalam Kristus, sesudah kita pastikan kita tetap bersatu melalui Roh Kudus, strategic fokus yang keempat, misi untuk semua. Semua atau mission for all. Semua kita, setiap umat, dari yang termuda sampai yang tertua, memiliki misi yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu untuk memberitakan kabar baik keselamatan kepada banyak orang. Sehingga demikian melalui gereja di mana kita berada, kita akan menyelamatkan banyak jiwa. Dan bagi divisi Asia Pasifik Selatan, tahun 2025 adalah satu tahun penginjilan yang berjalan terus sepanjang 12 bulan, yang dikenal dengan Penuaian 2025 atau Harvest 2025. Siklus pertama kita sudah jalani, KKR oleh seluruh jemaat di seluruh divisi. Siklus kedua hampir saja kita selesaikan, bulan Juni dan Juli, KKR dari semua pendeta jemaat, pendeta distrik di seluruh divisi ini. Kita akan lanjutkan dengan siklus ketiga oleh para officers dan direktur departemen divisi dan daerah atau dan uni dengan lembaga-lembaga uni pada bulan Agustus dan September. Lalu siklus yang keempat, KKR oleh pimpinan-pimpinan daerah, mission atau conference dengan seluruh direktur departemen dan lembaga-lembaga daerah pada bulan Oktober dan November. Lalu kemudian pada bulan Desember menutup siklus Penuaian 25 atau Harvest 2025 ini. Kita akan mengadakan KKR online yang disalurkan melalui Hope Channel Philippines ke setiap jemaat-jemaat di seluruh divisi Asia Pasifik Selatan yang kurang lebih 12.000 jemaat. Pembicaranya adalah Under Secretary dari General Conference, Pendeta Hensley Moroven. Dia akan berbicara di Gedung Serbaguna Divisi Asia Pasifik Selatan pada tanggal 3 sampai 13 Desember, kemudian akan dipancarkan melalui Hope Channel. Diharapkan setiap jemaat akan mengadakan KKR pada tanggal itu. Pendahuluan, MC, lagu-lagu pujian dilaksanakan di masing-masing jemaat, tetapi pada jam yang ditentukan, waktu yang ditentukan, semua akan terhubung dengan Hope Channel, lalu kemudian disalurkan melalui layar televisi di setiap jemaat-jemaat di mana KKR itu berlangsung. Sebagai puncak dari Harvest 2025, siklus penginjilan sepanjang tahun. Tujuannya hanya satu, agar Injil keselamatan ini dapat didengar oleh setiap suku, bangsa, bahasa, kelompok, etnik, grup di seluruh divisi Asia Pasifik Selatan melalui Harvest 2025. Dan dengan demikian, Tuhan akan segera datang. Dan bagi kita semua umat-umat Tuhan di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, undangan saya, mari kita satukan hati kita, iman kita, pengharapan kita, dan usaha kita dengan semua yang kita miliki untuk mendasarkan semua usaha ini dalam kasih kita kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita, sehingga misi gereja ini boleh cepat selesai di zaman kita, di masa kita, dan pada saat itu nantinya kita akan melihat kedatangan Tuhan, diselamatkan dalam kerajaan-Nya, hidup kekal untuk selama-lamanya. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, kuasa Roh Kudus akan dapat kita terima, satu reformasi, transformasi, dan perubahan hidup terjadi di antara kita semua, umat-umat Tuhan di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Nama Tuhan dimuliakan, kita siap untuk diselamatkan. Adalah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.